Hai, welcome back to our channel Berawal Dari Sini. Hari ini gue lagi ada di atas sungai, entah kolam. Pokoknya ternyata kolamnya ini udah berubah jadi es dan menjadi ice ring yang super besar. Dan sekarang gue lagi pengen coba dulu buat ice skate. Tapi nanti gue akan sharing sesuatu tentang yang paling penting juga dalam persiapan apply ke kuliah ataupun ke beasiswa, yaitu motivation letter. Tapi jangan lupa sebelumnya di like dulu dan juga di subscribe ya. Oke, sesuai janji kita tadi, kita akan sharing tentang yang namanya motivation letter. Sebenarnya motivation letter itu apa sih? Ada beberapa orang yang bilang motivation letter sebagai personal statement. Berarti sebuah surat atau tulisan yang isinya adalah motivasi kamu untuk bisa mendapatkan suatu posisi. Entah itu posisi di beasiswa, posisi di pekerjaan, atau posisi menjadi student di suatu universitas. Dan biasanya ini ada maksimumnya sekitar 500-700 kata, dan di situ kamu menceritakan tentang diri kamu, past experiences, tujuan kamu di situ apa, kelebihan kamu apa yang pengen kamu capai, apa yang pengen kamu rubah. Kurang lebih seperti itu, dan pasti kalau kamu googling kamu udah tahu artinya motivation letter apa. But in the meantime, banyak banget teman-teman yang mungkin bingung mulai dari mana. Termasuk saya. Pengalaman saya waktu nulis motivation letter itu bingungnya setengah mati karena terlalu banyak hal yang pengen ditulis gitu. Gue bingung harus dikeluarin yang mana aja gitu. Akhirnya yang gue lakukan adalah googling yang pertama. Gue cari dalam bahasa Indonesia contoh motivation letter seperti apa, dan banyak loh ternyata. Silakan dibuka satu demi satu. Ada yang buat pekerjaan ataupun buat beasiswa macam-macam, atau dalam bahasa Inggris ini banyak ya. Ini salah satunya gue buka indeed.com. Ini bukan iklan by the way, tapi situ dia nulis how to-nya bagaimana, outline itu seperti apa, ya macam-macam lah, bisa ngasih insight ke kamu. Atau waktu itu saya juga nonton YouTube gitu, ada orang yang menceritakan tentang motivation letter, dan saya juga nonton webinar gitu. Yang paling enak adalah tanya ke temen yang udah pernah keterima. Nah, itu biasanya mereka akan sharing cara penulisannya seperti apa. Nah, terus saat itu gue mulai dengan kenapa. Start with why gitu. Kenapa gue mau masuk jurusan tersebut? Kenapa gue cocok jadi kandidat untuk beasiswa tersebut? Kenapa beasiswa tersebut harus memberikannya kepada saya? Nah, itu dari why-nya itu kadang-kadang kita tahu nih apa saja yang mau kita tulis. Itu kamu coba breakdown aja dulu satu-satu. So, akhirnya gue mulai menulis sekitar 4 bulan, dan jangan kira 4 bulan itu gue langsung jadi. Jadi coret-coretnya asli puluhan kali. Itu gue save, udah gue tulis final 1, final 2, final 3, nggak selesai-selesai. Cukup banyak sih oret-oretannya. Well, when we write a motivation letter, we have to write a concise and short story. But how? Kita nggak tahu bagaimana dan gimana orang yang membacanya itu menangkap apa yang kita ceritakan. Gue bukan ahlinya, tapi gue cuma mau sharing bahwa motivation letter yang bagus, tanda kutip dibilang bagus ya, ini tergantung, adalah yang pertama, sesuai dengan tujuan penulisannya kepada siapa. Contohnya, kalau kamu mau ngasih kepada pemberi beasiswa yang dari negara Indonesia, biasanya dia mau kita harus bisa memberikan andil kepada Indonesia. Atau misalkan ini adalah beasiswa dari tempat kamu bekerja. Nah, pastiin tempat bekerja kamu itu kamu pelajari apa yang dia inginkan. Atau misalkan kamu mau nulis motivation letter ke suatu universitas,
ke jurusan tertentu. Jurusan tertentu itu tentang apa? Yang kita harus tulis ya tentang tujuan tersebut. Misalkan kamu pengen daftar, let's say graphic design misalnya kayak gitu. Tapi yang kamu ceritakan background kamu itu background transportasi yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan graphic design. Ya, sebetulnya mungkin bagus pengalaman kamu, tapi kurang relevan ke apa yang kamu tulis. Yang kedua adalah terstruktur dengan baik. Makanya tadi sempat ada contoh di Google yang harus ada outline-nya. Dan yang ketiga adalah punya opening yang catchy, yang atraktif, yang bisa dibilang ini hooking, supaya orang yang baca itu mau baca sampai habis tulisan kamu. Sekarang kita akan ngomongin tentang caranya bagaimana buat nulis motivation letter. Yang pertama adalah, yang tadi gue udah bilang, ketahui dulu tujuan penulisan kamu kepada siapa. Yang kedua, pelajari mereka, cari tahu maunya mereka apa, cari tahu jurusan yang kamu tuju itu membicarakan tentang apa, sehingga kamu bisa nempel-nempelin, dipepet-pepetin apa pengalaman kamu sebelumnya, dan kamu bikin relevan kepada tujuan tersebut. Ya, contohnya yang tadi kalau kamu misalkan backgroundnya adalah graphic design, apa aja yang udah kamu pernah lakukan, terus kemudian tujuannya juga kepada kampus yang graphic design, harus disambung-sambungin, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga adalah sambungkan dengan diri kamu. Fokus dengan apa kelebihan-kelebihan kamu, tapi gak usah terlalu dibesar-besarkan, tapi juga jangan terlalu hal yang general gitu, jadi harus super spesifik banget. Yang keempat adalah yang tadi gue juga sempat sharing, start with why boleh, atau mungkin dari kecil kita sering dengar kata 5W1H, itu juga bisa kamu pakai. Misalkan kayak why, kenapa kamu harus dapat beasiswanya, kenapa kamu harus masuk ke jurusan ini, kenapa dia harus memberikan ke kamu. Terus misalkan juga what, masalah apa sih yang sebenarnya dihadapin sama Indonesia gitu contohnya, dan apa sih yang akan kamu lakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Terus where, masalahnya di mana. Terus who, siapa yang akan memecahkan masalah. When-nya itu adalah kapan kamu mau memecahkan masalah tersebut. Itu hanya contoh aja ya. How-nya adalah cara yang konkret untuk memecahkan masalah tersebut. Contohnya misalkan masalah yang kamu hadapi itu adalah kemacetan di Jakarta, contohnya kayak gitu misalkan. Itu masalahnya. Terus kemudian misalkan kamu mau memecahkan masalah tersebut dengan misalkan kamu ingin membantu pembangunan jalan tol baru katakanlah seperti itu ya. Gue ini contoh doang ya, contoh. Itu contohnya cukup konkret dengan apa yang mau kamu pelajarin akan langsung kamu terapkan pada prakteknya untuk Indonesia gitu. Setelah misalkan 2 tahun setelah kamu lulus dari kampus. Contohnya misalkan begitu. Tapi kalau kamu bilang, saya mau membantu memecahkan kemacetan Jakarta agar masyarakatnya ini lebih produktif. Titik. Membantu memecahkan agar masyarakat lebih produktif. Itu memang tujuannya, tapi caranya bagaimana belum kamu sebut di situ. Itu yang biasanya penyedia beasiswa atau kampus mencari how-nya yang konkretnya itu bagaimana. Itu yang harus kamu tulis. Kita mau ngajak kamu untuk mencoba membuat outline motivation letter. Di sini saya juga punya contohnya. Kamu bisa pakai contoh ini atau kamu mau bikin contoh sendiri, mau lihat tulisan orang lain juga boleh banget ya. Di sini gue coba membuat ada 2 opsi yang bisa kamu buat latihan, atau mungkin kamu mau ya coba-coba menulis, silahkan. Opsi yang pertama adalah menulis paragraf pertama dengan alasan dan tujuan kamu menulis motivation letter tersebut. The reason and aim of your motivation letter. Contohnya saya menulis motivation letter ini untuk mendaftar di sebuah jurusan di kampus ini karena begini. Itu bisa. Paragraf kedua dilanjutkan dengan self-introduction and your past experiences and skill. Jadi tadi kan di paragraf 1 belum bilang kamu siapa. Nah ini di paragraf kedua sedikit self-introduction. Saya adalah Dara, katakanlah. Saya pernah bekerja di sini. Saya memegang bagian ini. Job desk saya adalah ini. Merepresentasikan apa yang pernah kamu kerjakan. Contohnya seperti itu. Paragraf ketiga adalah your achievement during your previous study and or work. Jadi misalkan selama kamu belajar, kamu pernah
ranking kah? Pernah ikut kejuaraan something dan kamu menang, itu juga bisa. Atau misalkan kamu cum laude, itu juga bisa ditunjukkan. Atau achievementnya misalkan kamu kerja di suatu kantor yang kamu bisa tembus proyek apa misalkan, atau berhasil membangun apa, berhasil something lah, achievement yang kamu lakukan, dan itu harus konkret disebutkan. Paragraf yang keempat, di sini gue tulis dengan kutip adalah the give and take. Maksudnya adalah the give and take ini ketika mereka sudah memberikan kamu keyakinan atau kepercayaan untuk contohnya kamu diberikan beasiswa atau kamu diterima di kampus tersebut, apa yang akan kamu berikan kepada let's say negara Indonesia atau kepada bidang yang kamu tuju. Jadi contohnya tadi misalkan kayak ini adalah penyedia beasiswa dari dalam negeri, contohnya kayak gitu. Mereka udah ngasih, yang akan kamu berikan adalah sumbangsih kamu kepada negeri. Kamu harus tulis di situ di paragraf yang keempat dan konkret sejelas-jelasnya banget. Jadi jangan masih vague, jangan samar-samar. Kemudian paragraf yang kelima, conclusion and your final statement. Oke, ini masuk ke opsi yang kedua, adalah paragraf satunya itu the specific problem faced by our country and your idea to solve it. Kamu bisa memulai dengan hooking problem yang benar-benar kamu temukan di bidang kamu, bidang kesehatan, transportasi, bidang IT katakanlah, bidang apa lagi, desain, ataupun bidang masak gitu, misalkan itu bisa aja, gizi segala macam itu bisa. Yang jelas harus sangat konkret banget dan ide yang kamu udah cetuskan gitu supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut itu apa? Itu adanya di paragraf pertama justru. Dan paragraf keduanya baru masuk ke self introduction kamu and your specific role after you graduate. Ketika kamu nanti ya katakanlah kamu udah menceritakan problem dan idenya apa, di paragraf kedua ini kamu menjelaskan lebih dalam lagi. Setelah saya lulus di bidang ini, saya akan langsung melakukan ini sebagai role-nya adalah ini. Yang ketiga adalah your past experiences and achievement during your previous study or work. Ini sebetulnya sama seperti opsi yang pertama tadi, experiences kamu apa dan achievement kamu apa. Yang paragraf keempat ini yang gue tulis adalah other achievement, organization, or something to be proud of. Karena gue yakin nih ada beberapa orang yang mungkin ngerasa waktu gue sekolah misalnya nggak ranking gitu, atau nilainya nggak cum laude, misal kayak gitu, dan itu banyak banget. Tapi bisa kamu hapuskan dengan mengikuti banyak organisasi, dengan mengikuti banyak voluntary activities gitu, dan itu bisa kamu ceritakan di situ. Bahkan apa yang pernah kamu buat untuk Indonesia bisa kamu ceritakan di situ juga. Yang kelima, paragraf kelima adalah conclusion and your final statement. Di sini harus yang ibaratnya nendang banget dan lagi-lagi harus meyakinkan pembaca surat ini bahwa kamu adalah orang yang tepat. Untuk opsi ketiga ini masih gue kosongin. Silakan teman-teman yang nonton ini kalau punya ide atau masukan atau mau sharing, tulis di kolom komen paragraf 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 dan 5 apa. Atau kamu mau 6 paragraf atau cuma 4 paragraf, silakan di-share. Siapa tahu banyak teman-teman di sini yang bisa bermanfaat baca saran dari teman-teman semua. Oke, kita udah masuk ke bagian yang terakhir dari video ini, yaitu overall tips dari penulisan motivation letter. So, yang pertama adalah jangan terlalu dibesar-besarkan, tapi juga jangan terlalu cetek pembahasannya. Intinya dalam satu surat itu, kamu harus bisa mengcover diri kamu dan sudah bisa menjelaskan tentang diri kamu, kenapa cocok di tujuan tersebut. Yang kedua adalah tulis yang relevan dan cukup membanggakan. Nggak perlu hal-hal yang kecil, atau misalkan waktu kamu SD misalnya pernah menang lomba apa gitu, lomba di kelurahan misalkan, itu bukannya nggak berprestasi, bukan, itu juga berprestasi, tapi saya yakin pasti lebih banyak lagi prestasi-prestasi atau pengalaman atau achievement yang kamu dapetin yang lebih besar dari itu. Ketiga adalah harus terstruktur. Contohnya misalkan tadi sudah kita bahas ya, outline-nya itu seperti apa, dan juga pastiin dari setiap poin outline tersebut harus bisa kamu elaborate, harus bisa kamu kembangkan lagi yang masuk ke dalam topik tersebut. Keempat adalah openingnya harus menarik, jadi harus bisa bikin orang itu pas ngeliat, wah orang ini boleh juga nih. So it has to be attractive. Yang kelima adalah cek grammarnya.
Mungkin sebagian besar dari kita memang bukan native speaker untuk bahasa Inggris, dan juga mungkin walaupun kita udah les kadang ya suka salah-salah sedikit bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi nggak ada salahnya untuk recheck. Ada juga aplikasi yang bisa membantu kita buat cek grammar, atau misalkan kamu juga bisa tanya ke teman kamu, orang tua kamu, atau mungkin ya guru les bahasa Inggris kamu kalau misalnya mereka adalah native speaker. Nggak ada salahnya untuk dicek grammarnya. Selanjutnya adalah proofread. Jangan males untuk baca tulisan kamu sendiri berulang kali, dan jangan cuma satu hari. Jadi misalkan malam ini udah capek nulis, ya besok lanjut baca lagi. Kadang-kadang suka ketahuan tuh, nih kalimatnya agak-agak aneh ya, dicoret, diulang tulis lagi. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, jadi jangan keburu-buru ketika kamu nulis motivation letter. Yang terakhir, kalau gue pribadi selalu bilang setiap kamu mau send motivation letter kamu, jangan lupa berdoa dulu. Semoga Tuhan membantu kamu untuk kelancaran segalanya. That's the end of our video. Terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa pencet tombol like dan juga subscribe buat kamu yang belum subscribe video ini. See you in the next video. Bye-bye.